Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat CJDW sekalian, pada video kita kali ini kita akan membahas masalah pada kopling air acking dan fungsi mur setelan kopling seperti ini. Mur ini berfungsi untuk mengatur jarak bebas tuas kopling ini untuk menyesuaikan dengan panjang pendeknya jari kita. Bila mur ini kita putar ke arah kiri, keluar, semakin tinggi tuas ini. Apabila kita putar ke kanan, ke dalam, maka setelan tuas kopling ini akan semakin rendah. Jadi ini menurut selera kita ya. Menaikkan setelan kopling bisa dari sini, tetapi akan membuat tuas ini menjadi tinggi. Untuk menyetel kopling, baiknya dilakukan di bak kopling di bawah, agar tali kopling ini tetap lancar, tidak keras. Mungkin karena faktor umur atau sering kita cuci masuk air, kita lumasi tali kopling ini dengan cara kita lepas dulu ya. Setelah kita lepas dari tuas kopling ini, termasuk yang di bawah ya, yang di bak seperti ini ujungnya, kita gunakan plastik kecil seperti ini. Kita potong ujungnya sedikit saja untuk masuk ke selongsong tali kopling ini ya. Setelah kita potong seperti ini, plastik kecil ini kita potong, kita bentuk seperti ini. Ini agar memudahkan kita untuk melumasi tali kopling. Selanjutnya, lubang yang kecil pada plastik ini kita masukkan seperti ini. Ini kita ikat. Bisa kita gunakan karet, benang, atau yang bagusnya plaster ya. Kita gunakan plaster seperti ini. Kita ikat ujungnya. Ini sudah terplaster dengan erat. Fungsi plastik ini sebagai corong agar memudahkan kita untuk melumasi tali kopling ini. Kita gunakan chain loop seperti ini ya. Kita isikan ke corong plastik ini. Kemudian kita keluar masukkan talinya agar oli yang kita semprotkan bisa masuk ke selongsong tali kopling. Kita ulangi lagi ya. Kalau seandainya nanti keluar dari ujung ini, kita bersihkan, maksudnya supaya lancar ya. Setelah selesai kita melumasi
tali kopling, jangan lupa kita lumasi gigi nanasnya ini ya. Kita semprot dengan chain loop seperti ini. Kemudian kita tarik-tarik tuasnya agar cairannya masuk ke dalam. Insya Allah nanti akan lebih lancar dan ringan kopling tangan kita. Apalagi kalau kita beri modifan seperti ini, ya, memperpanjang tuas kopling ini. Modifan ini sudah ada videonya di playlist CJDW. Bisa kalian cek cara membuatnya. Jadi kopling kita akan semakin ringan dengan panjangnya tuas pengungkit stud kopling ini. Untuk menyetel baut stud kopling ini, kita pastikan dulu mur setelan kopling ini berada di tengah-tengah ya, dari panjangnya setelan tuas kopling ini. Ya, setelah kita posisikan separuh seperti ini, kita setel yang bawah. Caranya kita gunakan obeng kembang seperti ini dan kunci 10 untuk membuka obeng ini untuk menahan baut stud kopling ini. Kemudian kita putar ke kiri untuk membuka seperti ini. Cara menyetelnya, ini sudah kendor ya. Kita putar baut stud kopling ini sampai mentok. Setelah mentok, gigi nanasnya ini agak naik ya. Baru kita kunci. Tetapi mentoknya ini jangan memaksa teman-teman. Maksudnya jangan terlalu. Karena jika terlalu, baut stud ini akan menekan lidi stud kopling yang nantinya akan menekan tutup rumah kopling. Jadi walaupun tidak kita tarik tuasnya, nanti bisa ngopling. Jadi sekedar mentok aja ya. Setelah kita rasa mentok seperti ini, kita tahan dengan obeng, kita kunci. Pas tidaknya dengan menyetel yang di atas. Kita sesuaikan nanti di sini. Ini adalah as kopling yang posisinya di dalam crankcase. Anggaplah ini baut stud kopling ini. Jadi apabila kita terlalu menekan, otomatis payung stud ini nanti akan menekan tutup rumah kopling ini. Ya, seperti ini posisinya. Ini akan menyebabkan motor kita mengopling, yang membuat kopling keras, juga lidi stud kopling yang bengkok. Jika memang sudah cacat seperti ini udah dibolak-balik sepertinya, bengkok, wajib kita ganti. Di dalam as ini ada pelor. Pelor gunanya adalah pemutus supaya payung stud ini di saat menempel, di saat memutar, lidi stud ini tidak ikut memutar. Stud lidi kita berputar, berarti lengket antara lidi stud, pelor, dan payung stud ini. Bagaimana cara mengambil pelor dengan tidak membuka bak sebelah kanan? Bisa kita gunakan magnet. Seperti ini. Kita pasang lidi studnya pada as kopling ini. Nah, kita tempelkan magnetnya di lidi stud ini. Kemudian kita tarik agar pelor ikut keluar bersama lidi.
Nah, ini teman-teman ya, pelornya ngikut. Untuk mengambil pelor ini ya tentu saja karet seal yang di crankcase sebelah kiri ini kita congkel, kita buka dulu ya. Tentu karena faktor pemakaian pasti ada cacatnya. Jadi sebaiknya dicek, bila memang cacat diganti dengan yang mulus ya. Kampas sudah diganti baru. Tetapi kopling masih selip juga, bisa disebabkan oleh per yang kita pakai sudah lemah. Solusinya ganti baru. Bisa kita pakai per ori, atau jika ingin modif, saya sarankan seperti kendaraan kita ini, saya memakai per FU. Untuk per smash yang seperti ini harus membubut tutup kopling ini. Seperti ini ya. Ini keempat-empatnya sudah dibubut, pas untuk memakai per smash. Namun, ini terlalu keras. Jika ingin modif, sebaiknya 2 saja, seperti ini. Di sini diberi yang orinya. Kalau memakai per FU, bisa kita pakai keempat-empatnya. Memodifikasi dengan seperti ini ya. Ini contoh, yang ini sudah dihaluskan. Di sini masih ada. Atau dengan menambahi plat satu lagi, atau mengganti milik L2 Super seperti ini yang tebal, beda ya dengan yang ori. Ketebalannya bisa kalian perhatikan, ini milik L2 Super, ini milik ori kendaraan kita. Ketebalan ini atau menambah kampas kopling satu dimodif seperti ini untuk mengakali agar per lebih menekan. Tujuannya supaya tidak selip kopling. Per baru, kampas baru, tetapi di RPM atas masih selip. Jangan lupa, plat ini sendiri ada batasan umurnya. Bila sudah halus seperti ini juga menyebabkan selip kopling. Plat ini juga harus diganti. Ini juga ada umurnya. Menggunakan per yang terlalu keras juga penyebab kaki 4 ini patah. Untuk memasang tutup rumah kopling ini, pastikan tanda panah ini ya, ini bertemu dengan ini. Ini tanda panahnya ya, bertemu jadi seperti ini. Nah, ini ada tanda panah, di bawah ini juga ada tanda panahnya. Perhatikan kedataran tutup rumah kopling ini sendiri saat kita tarik tuas kopling ya. Ini harus sedatar. Jika tidak datar, ada sisi yang menekan, ada sisi yang tidak menekan. Itulah yang menyebabkan motor kita seperti endut-endutan. Seperti antara ngopling dan tidak. Selanjutnya yang menyebabkan suara di bak sebelah kanan bisa disebabkan oleh di dalam ini ada karet. Apabila karet itu sudah aus, mengeras, ini akan oblak. Ya, ada spasi. Solusinya memang harus kita ganti. Yang menyebabkan bunyi kasar di bak kanan juga ini adalah bos rumah kopling. Kalau yang ini jarang teman-teman. Jadi ini yang sering oblak seperti ini ya posisinya. Ini sendiri sudah oblak ini teman-teman. Walaupun sedikit. Ya. Ini menyebabkan suara kasar di bak kanan.
akan terasa halus apabila tuas kopling kita tekan, bunyi hilang. Tetapi apabila kita lepas, bunyi kasar akan timbul lagi. Nah, disinilah penyebabnya teman-teman. Ini, bos rumah kopling ini yang aus, yang seperti ini. Dan karet rumah kopling ini yang aus. Untuk pemasangan karet ini, sebaiknya serahkan ke bengkel bubut ya. Tidak mahal kok upahnya. Kemudian yang menyebabkan suara di bak kanan seperti mendengung, yang banyak diistilahkan seperti nangis, ini adalah gigi premier, gigi penggerak. Ini gigi sekunder. Jika ini aus, inilah yang menyebabkan suara pada bak sebelah kanan kita. Sebaiknya beli baru. Untuk memaksimalkan pelumasan oli pada kampas kopling, bisa kita lakukan modif cukup seperti ini saja pada dudukan kampas kopling ini. Dengan kita membor, memberi lubang zigzag seperti ini. Ini saya bor dengan menggunakan mata bor 2 mili. Nah, seperti ini teman-teman. Yang tujuannya, oli akan masuk lewat lubang tutup kopling ini, kemudian menyebar ke sini, dan keluar melumasi kampas kopling. Lebih kurang seperti inilah ya cara mengatasi masalah yang timbul di kopling air eking. Kelalaian kita adalah sering mengeluh ketika sedang diuji dan jarang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ketahuilah, meskipun itu nikmat, itu juga cobaan untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita masih tetap mengingatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.